Ya, di tengah banyaknya mechanical keyboard yang makin hari harganya makin terjangkau, Rexus malah lagi-lagi rilis keyboard membran. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih sama keyboard membran karena mereka itu harganya mostly lebih murah daripada keyboard mechanical dan juga suaranya tidak lebih berisik daripada keyboard mechanical kecuali kalau dibandingin sama yang pakai switch silent ya itu beda cerita sih. Tapi kan keyboard mechanical yang bawaannya pakai switch silent itu kayaknya sangat amat jarang sekali. Ya, jadi Rexus baru aja rilis keyboard membran yang mereka kasih nama Rexus Mosaic KB01. Keyboard ini harganya cuma 199.000 aja. Dia ada dua varian colorway ya, ada yang dominan hitam sama dominan putih. Seperti biasa link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ya harganya masih ada gap yang cukup jauh dengan keyboard mekanikalnya Rexus yang termurah sekalipun. Kayak kemarin mereka baru aja ada Heroic KX3 sama KX5 yang mungkin bagi sebagian orang ngerasa tanggung-tanggung dan segala macam ya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari persentasenya ini dibandingin sama KX3 aja udah beda sekitar 48% berarti ya. Itu udah lumayan beda jauh sih. Dan layoutnya juga berbeda. Emang si Mosaic ini lebih masuknya tuh ke range-nya K87M sama K98M yang memang membran juga dan udah pernah gue bahas sebelumnya. Lagian sebenarnya udah kelihatan juga ya kalau si Mosaic ini spesifik lebih banyak ditujukan buat yang suka kerja multi device atau pakai tablet sih. Soalnya dia ini kan ada tablet holder yang posisinya pas, dia nggak terlalu dekat sama keyboardnya tapi nggak terlalu jauh juga. Emang dia masih tergolong gede ya dan tidak seportable case tablet yang ada keyboardnya gitu. Tapi biasanya case-case kayak gitu kan mahal dan harusnya tetap beda rasa. Terutama keyboard-keyboard yang gabung sama case-nya tablet itu kan biasanya punya travel distance yang sangat pendek sekali. Dan di sisi lain si Mosaic KB01 ini punya tema yang apa ya, gaul gitu. Soalnya dia desainnya tuh cakep, menarik. Kelihatan simple tapi ada temanya ya karena colorway-nya juga dia bukan pakai colorway yang cuman monokrom doang, hitam putih doang gitu. Di sini dikasih aksen orange. Nah untuk layoutnya sendiri dia ini pakai layout atau form factor 75%. Jadi ini kayak TKL tapi dibuat versi lebih compact. Jadi dia lengkap ya, masih ada arrow key, masih ada F-row dan masih ada beberapa modifier di baris paling kanan. Dia ini punya event shortcut juga cuy, kayak di bagian F-row-nya ini yang bisa dipakai buat multimedia key atau multimedia control ya, sama bisa dipakai app shortcut juga. Dan buat di 6 row sama huruf QWE dia tuh ada shortcut buat konektivitas sama OS-nya juga. Dia support iOS, Android dan juga Windows. Jadi ini keyboard emang wireless cuy, dia bisa pakai Bluetooth dan juga dongle 2,4 GHz. Dongle-nya disimpan di bagian bawah keyboardnya, nggak ada covernya tapi aman. Kalau mau pakai ya ini tinggal colok aja dongle-nya ke laptop atau PC atau ke tablet juga sebenarnya bisa. Terus tinggal nyalain aja keyboardnya dan tahan FN+3 selama beberapa detik buat masuk ke mode dongle-nya. Sedangkan buat Bluetooth ya kayak biasanya kita mesti pairing dulu dan slot device-nya tuh bisa disimpan di FN+1 ataupun FN+2. Nah karena dia punya dua slot device dari koneksi Bluetooth-nya, jadi buat switching device-nya itu gampang banget. Misalkan mau pakai double device ya di tablet sama di HP gitu ya, buat pindah-pindahnya gampang, tinggal pakai FN+1 atau FN+2 aja. Tapi sayangnya ini dia nggak bisa pakai mode kabel sama sekali, padahal udah ada port Type-C yang disimpan di bagian samping kanan ya. Bahkan nih kabelnya juga sebenarnya udah dikasih yang cukup pendek. Jadi sebenarnya dia ini udah ada baterainya dan baterai bawahnya itu tipe A2 500 mAh yang bisa dicas lewat USB-C-nya tadi. Cuma ya gitu, port USB-C-nya ini cuma bisa dipakai buat ngecas si baterainya doang, nggak bisa dipakai buat mode kabel. Walaupun ya sebenarnya gue paham ya, keyboard yang kelihatannya emang buat portable device ya pastinya lebih enak dipakai wireless karena nggak ribet sama kabel. Tapi ya ngeselinnya itu kalau mau dipakai terus baterainya habis ya nggak bisa dipakai sambil ngecas gitu. Opsinya cuman ya baterainya diganti karena baterai bisa dicopot atau ya ditunggu buat ngecas dulu. Buat ketahanan baterainya gue nggak bisa komen banyak sih, tapi 500 mAh buat keyboard kayak gini harusnya bakalan awet-awet aja. Gue soalnya baru pakai bentar juga cuy, sekitaran 3-4 harian. Ini hari keempat nih hari ini ya. Dan baterainya masih ada, cuman emang karena dia nggak punya indikator persentase baterainya, jadi gue nggak tahu pas datang kondisinya berapa persen dan sekarang kondisinya ada di berapa persen. Nah terus soal latensinya cuy, ini pas gua tes sih average di dongle-nya tuh tetap menang. Kalau di Bluetooth ya input pertamanya agak mencurigakan soalnya dia masuk 1 milisecond padahal average-nya tuh masih di atas 20 milisecond. Bukan yang super minim memang, tapi dipakai sehari-hari aman-aman aja, nggak kerasa nge-lag sama sekali.
Kalau soal kenyamanan gue rasa oke-oke aja sih. Keycapsnya punya surface yang gede-gede dan tengahnya tuh agak cekung gitu, kecuali bagian spacebar ya, dia nonjol ya. Dia nggak ada backlight juga by the way, dan di sini gara-gara dia itu cukup slim, jadi ini keyboard rebahan banget posisinya emang. Dan sayangnya nggak ada kickstand juga buat atur kemiringan dari si keyboardnya. Cuman mungkin kalau kalian sering pakai keyboard yang posisinya rebahan ya bakalan ngerasa enak-enak aja sih. Selain itu buat keyboard yang harganya 200.000 kembalian 1.000 rupiah ya, Mosaic ini juga punya build quality yang cukup bagus. Di sini plastiknya tuh kayak lebih berasa kokoh daripada K87M sama K98M kemarin ya. Mungkin karena dia lebih slim dan form factornya lebih kecil juga kali ya, jadi berasa lebih rigid aja sih. Finishingnya juga cukup bagus, dia kelihatan grainy gitu, tapi pas dipegang ya nggak kasar kayak gitu sih. Ini kayak semi matte pada umumnya aja lah. Terus karena dia membran, kayaknya membran gak ada feel yang jauh-jauh beda ya. Kayaknya mirip-mirip aja gitu-gitu aja. Dia ada feel bumpnya empuk, mushy, travelnya standar kayak keyboard membran. Suaranya juga nggak gitu berisik dan ya udah gitu doang. Kita dengerin dulu typing testnya. Ya, kayak yang udah gue bilang di awal, sebenarnya ini keyboard lebih ditargetkannya buat yang suka kerja multi device ataupun pakai tablet yang pengen wireless juga ya. Dan mungkin kalau keyboard yang nempel sama case tablet itu kemahalan atau travelnya terlalu pendek ya, Rexus Mosaic ini boleh dilirik. Sebenarnya buat pengguna laptop atau desktop juga nggak masalah sih. Kayak misalkan pakai di desktop tapi holdernya mau dipakai buat simpen HP gitu, biar kalau ada notif langsung kelihatan ya bisa-bisa aja. Ya, jadi paling itu aja yang bisa gue bahas seputar Rexus Mosaic KB01 ini. Jangan lupa kalau mau beli, linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Segitu aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.